Tuntutlah kedaulatan yang telah lama hilang. Rebutlah kekuasaan dari kompolan para penakut. Satukan kembali kekuatan mahasiswa sebagai pendobrak kemapanan dan penghancur tirani. Karena kelak sejarah akan menulis gerakan mahasiswa kembali merobohkan kekuasaan yang mengkhianati rakyatnya. Menggunung dengan bunganya akan kita bayar dengan cara apa? Sudah semua harta kita jual bersama. Minyak, emas, batu bara, hingga tenaga kerja wanita. Seluruhnya kita jual untuk alasan yang sering diulang-ulang. Mensejahterakan. Coba katakan, siapa di negeri ini yang paling hidup sejahtera? Siapa di negeri ini yang dengan ringan pulang balik ke luar negeri dengan berbelanja? Tolong katakan, siapa di negeri ini yang koleksi mobilnya melebihi jumlah anggota keluarganya? Jelaskan pada kami, bagaimana mereka memiliki harta yang melebihi jumlah penduduk desa? Itukah yang namanya keadilan dan kesejahteraan? Berkaca pada penggalan kata-kata yang sudah saya katakan tadi, kita hanya bisa mengatakan ada pemerasan dan kesenjangan. Itulah yang sebenarnya pantas untuk dipelajari dalam ruang-ruang kuliah. Rantai ketidakadilan ekonomi itu berawal jauh sekali. Imperium Belanda memang tak berkenan Indonesia merdeka penuh. Seluruh hutang piutang harus ditanggung oleh bangsa ini. Tak hanya itu, kepemilikan asing tak bisa dinasionalisasi. Meski Soekarno dengan retorikanya mengutuk kapitalisme, tapi usia kekuasaannya pun tak lama. Serdadu yang dibantu oleh kekuatan internasional memukul mundur gagasan itu. Sosialisme yang dibayangkan oleh Pancasila langsung musnah. Bersamaan dengan itu, investasi asing dengan kekuasaan raksasa mulai menyerbu masuk. Hutan, minyak, emas, dan batu bara jadi bahan perdagangan internasional. Penduduk hanya diam. Yang tinggal di sekitarnya hanya jadi saksi dan penonton saja. Soeharto dan Tiran memulai pembangunan dengan mematuhi prinsip kapitalisme. Kuras seluruh kekayaan alam yang ada, dan tiap protes hadapi saja dengan peluru. Papua hingga Aceh pun jadi tempat di mana pembunuhan dilegalkan. Alasannya ampuh. Ada separatisme di sana. Tak hanya itu, Jawa dipacu pembangunannya dengan industrialisasi. Muncul gelombang pekerja pabrik yang diupah dengan seadanya dan tidak diberi hak berorganisasi. Sawah-sawah petani disita untuk pendirian pabrik. Kini, sawah dimanfaatkan untuk lahan perumahan mewah. Singkatnya, ekonomi digerakkan melalui ancaman dan tekanan. Pola pembangunan ini didukung oleh hutang luar negeri. Bank Dunia dengan sadar memberi hutang dengan maksud untuk mengambil keuntungan. Dusta pembangunan berawal dari ketidakmampuan membereskan siklus ketergantungan. Indonesia dalam jeratan kapitalisme modal. Saat mata uang Thailand guncang, maka efek menularnya merambat ke tahta Soeharto. Krisis moneter begitulah nama peristiwanya. Meledak pengangguran dan muncul penjarahan. Mula-mula sasarannya adalah orang Cina, etnis yang selalu jadi sasaran kecemburuan sosial. Dan kemudian aparat membiarkan dan mahasiswa memacu protes massal. Didasarkan atas kekacauan komando, aparat menembak dan membunuhi mahasiswa. Emosi massa berhimpun menjadi cetusan protes ketika stasiun televisi menayangkan tragedi itu. Mulailah kekuasaan goyah dan massa mahasiswa mengambil alih situasi. Gedung kekuasaan
Diduduki beberapa hari, tapi Soeharto jauh lebih cerdik. Memimpin puluhan tahun dengan memahami siapa musuh sesungguhnya. Digeserkan jabatannya kepada Habibie dengan tujuan ganda, mengamankan dirinya, sekaligus memecah kesatuan aksi. Habibie yang masih dirasa sekutu Soeharto mulai dicerca. Tapi, sisi lain, Habibie dianggap wakil penguasa muslim. Benih perpecahan kini meluap ke permukaan. Sekoci politik gerakan mahasiswa terbelah sejak saat itu. Soeharto mewariskan apa yang jadi kekuasaan imperialisme. Diadu dombalah sesama anak negeri. Kita dibesarkan oleh bayang-bayang Soeharto. Sudah tak ada lagi caci maki untuknya kini. Bahkan, sebagian rakyat bangga dengan prestasi ekonominya. Karena di masanya, rakyat mengenang dengan haru uang sekolah murah, harga barang terjangkau, dan pekerjaan tersedia. Itulah masa terbaik pembangunan yang tak bisa dicapai oleh rezim masa kini. Soeharto entah bagaimana kini dirindukan kembali masa-masanya. Wajahnya menempel di bak angkutan dengan senyum yang mengejek. Piye kabare? Luweh pena zamanku toh? Sebaliknya, apa yang kita kutuk pada Soeharto dilakukan dengan mahir oleh penguasa sekarang. Korupsi ada di mana-mana. Oligarki telah jadi ciri rezim dan pemodal jadi kasir untuk semua urusan publik. Buah dari sistem politik kotor itu adalah terciptanya penguasa yang mengandalkan praktek jual beli suara. Di titik itulah politik bukan lagi perseteruan gagasan, tapi kalkulasi rubi laba. Mari kita hitung berapa banyak uang beredar untuk sebuah perhelatan pemilu saja. Politik terancam jadi rutinitas yang menjemukan. Gaduh ketika ada insiden, tapi hambar saat menunggu jawaban. Tiap politisi menyimpan celah politisi lain. Saling sodok hingga tuduh-menuduh, hanya karena untuk menambah efek kejut.